Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan belajar mengenai pengendalian strategik. Nah, tujuan dari bab ini adalah untuk menjelaskan pendekatan tradisional dalam pengendalian strategik, menerangkan pendekatan kontemporer dalam pengendalian strategik, menjelaskan bahwa implementasi strategi secara efektif membutuhkan 3 kunci pengendalian strategik, yaitu budaya, penghargaan, dan batasan. Ya, dalam pengendalian strategik ini ada 2 sistem, yaitu yang pertama pendekatan tradisional dan yang kedua pendekatan kontemporer. Nah, pendekatan tradisional ini didasarkan pada sebuah pendekatan umpan balik. Jadi strategi, sasaran, dan tujuan organisasi hanya sedikit berubah atau bahkan tetap, jadi tidak ada perubahan sama sekali sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan kontemporer, ini menekankan pada pentingnya evaluasi lingkungan. Ya, ada 2 lingkungan, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Jadi kedua-duanya dievaluasi, dan evaluasinya itu adalah evaluasi yang berkelanjutan terus-menerus untuk melihat apakah terdapat tren atau kejadian-kejadian penting yang bisa memberikan sinyal untuk melakukan perubahan strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Nah, kita mulai untuk mempelajari lebih detail lagi mengenai pendekatan tradisional. Nah, pendekatan tradisional ini mengikuti tahap urut-urutan sebagai berikut, yaitu yang pertama mulai dengan memformulasikan strategi. Setelah memformulasikan strategi, kemudian manajemen puncak ini bisa menetapkan sasaran apa yang ingin dicapai. Kemudian langkah kedua, strategi yang telah diformulasikan ini harus mulai diimplementasikan. Dan yang ketiga, mulai mengukur kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut peneliti Chris Argyris, jadi sistem ini dinamakan single loop, jadi hanya satu pengulangan saja. Jadi mulai dari memformulasikan strategi, kemudian mengimplementasikan strategi, dan mengukur kinerja dan sasaran yang apakah sudah sesuai dengan sasarannya. Dengan sistem ini, sistem pengendalian hanya membandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi apakah kinerja aktual ini memang sudah sesuai dengan sasaran atau tidak sesuai, lebih jelek, lebih buruk dari sasarannya atau lebih baik. Nah, pendekatan tradisional ini akan tepat digunakan apabila lingkungan bisnis berada dalam keadaan yang stabil dan relatif sederhana. Jadi tidak ada keadaan-keadaan yang membuat perusahaan atau organisasi harus melakukan modifikasi strategi. Kemudian ada pengendalian strategik melalui pendekatan kontemporer. Nah, pendekatan kontemporer ini dinamakan double loop, jadi di mana asumsi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi organisasi dievaluasi, kemudian setelah dievaluasi diuji lagi dan dikaji ulang secara terus-menerus. Makanya dinamakan double loop karena prosesnya berulang terus-menerus. Jadi apakah sudah sesuai atau harus perlu selalu ditingkatkan strateginya. Nah, 2 tipe berbeda dari pengendalian strategik ini
ada pengendalian informasi dan pengendalian perilaku. Kalau pengendalian informasi, ini apakah organisasi sudah melakukan hal yang benar dalam mengimplementasikan strategi. Kemudian jika pengendalian perilaku, apakah organisasi melakukan segala sesuatu dengan benar dalam mengimplementasikan strategi. Jadi memang sepertinya sekilas sama mengenai dua hal ini, tapi jika kita cerna lebih dalam lagi, dua ini cukup berbeda. Jadi harus diingat bahwa ketika berhubungan dengan pengendalian informasi, kita harus bisa tahu apakah organisasi ini sudah melakukan hal yang benar, atau kalau dalam bahasa Inggris doing the right thing ya, doing the right thing dalam implementasikan strategi, dalam pelaksanaan strateginya. Tapi kalau pengendalian perilaku, apakah organisasi melakukan segala sesuatunya dengan benar. Jadi lebih mencakup keseluruhan kalau pengendalian perilaku. Nah, dalam pendekatan kontemporer, agar sistemnya itu berjalan secara efektif, maka kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Jadi harus fokus pada informasi yang terus berubah, yang dapat diidentifikasi oleh pimpinan puncak atau manajemen puncak, sehingga mempunyai arti strategik yang penting. Nah, informasi ini harus cukup penting untuk dapat menarik perhatian manajer operasi pada semua tingkatan organisasi secara rutin dan terus-menerus. Data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem pengendalian paling baik bila diinterpretasikan dan didiskusikan pada pertemuan tatap muka dengan atasan, bawahan, dan rekan bisnis. Sistem pengendalian kontemporer ini adalah katalis kunci bagi perdebatan tentang data, asumsi, dan rencana aksi yang dilakukan terus-menerus. Jadi yang terpenting dalam pendekatan kontemporer ini adalah data dan informasi. Jadi data dan informasi ini harus terus diupdate dan harus bisa didiskusikan atau diinterpretasikan secara tatap muka. Jadi sebisa mungkin harus bisa dilakukan melalui tatap muka antara pimpinan dan bawahan atau rekan bisnis. Karena jika dilakukan dengan tatap muka, maka akan bisa dilakukan diskusi atau perdebatan apakah data dan informasi yang disampaikan sudah sesuai atau belum. Kemudian kita beralih mengenai pengawasan perilaku. Pengawasan perilaku ini implementasi strategi yang efektif. Ini membutuhkan 3 kunci pengendalian yang berhubungan dengan 1, budaya, kemudian yang kedua penghargaan, dan yang ketiga batas organisasi. Nah, pendekatan tradisional menekankan pada batas dan kendala organisasi, sedangkan pendekatan kontemporer mengandalkan keseimbangan antara 3 kunci pengendalian. Jadi kalau pendekatan tradisional hanya fokus pada batas-batas organisasi, batas dan kendala. Tetapi pendekatan kontemporer berusaha menyeimbangkan antara 3 kunci tersebut, antara budaya, penghargaan, dan batas organisasi. Kita mulai dengan kunci yang pertama, yaitu budaya. Jadi budaya organisasi adalah sistem nilai, suatu sistem nilai dan kepercayaan yang membentuk karyawan, struktur organisasi, dan sistem pengendalian perusahaan untuk memproduksi norma-norma keyakinan. Jadi kurang lebihnya itu budaya ini adalah sesuatu yang cukup membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain.
Jadi perusahaan berusaha membentuk suatu budaya kerja tersendiri, yaitu budaya kerja ini adalah suatu sistem nilai kepercayaan. Jadi yang membentuk karyawan, struktur organisasi, supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan yang diinginkan, yang diharapkan untuk memproduksi target-target yang sudah ditetapkan. Nah, budaya ini mengatur batasan yang implisit, yaitu aturan tidak tertulis dari perilaku yang diperbolehkan. Kemudian ada budaya perusahaan atau budaya korporat. Budaya korporat ini ada dua, yaitu ada visible artifacts, itu mempelajari mengenai cara orang berperilaku, kemudian mempelajari simbol, logo perusahaan, lambang, merek, dan lain sebagainya. Kemudian budaya korporat ini juga budaya yang mewakili nilai yang lebih dalam dari para anggotanya. Nilai-nilai dasar, filosofi, keyakinan, asumsi, kepercayaan, dan lain-lain. Jadi budaya perusahaan ini merupakan representasi dari perusahaan itu sendiri. Jadi cara orang-orang bekerja dalam perusahaan tersebut, cara orang berperilaku dalam perusahaan, kemudian ada simbol, logo perusahaan, lambang, merek, ini juga adalah merupakan budaya-budaya perusahaan. Jadi sifat organisasi, budaya organisasi lebih bersifat organis daripada mekanis, jadi lebih fleksibel. Nah, budaya ini tidak dibangun atau dirakit, tetapi harus dibudidayakan, diusahakan, dan dikembangbiakkan. Jadi budaya-budaya yang baik itu harus terus dikembangkan, dibudidayakan ya, terus supaya perusahaan juga semakin baik. Budaya yang baik akan menghasilkan pula nantinya keluaran atau output yang baik pula. Nah, dalam keadaan apapun, seorang manajer akan selalu ditempatkan sebagai role model, sehingga konsistensi dalam perkataan dan perbuatan bisa menjadi pendorong yang baik dalam pembentukan budaya dan komitmen yang tinggi bagi karyawan. Jadi, seorang manajer harus bisa menjadi panutan atau role model. Jadi segala perkataan, perbuatan dari seorang manajer ini harus bisa dipertanggungjawabkan oleh manajer itu sendiri. Karena tiap perkataan dan perbuatan yang dia lakukan, tiap perkataan yang dia ucapkan, perbuatan yang dilakukan akan dilihat oleh bawahnya, dan mereka akan berusaha meniru. Kalau manajer memberi contoh yang buruk, otomatis bawahnya juga akan melakukan hal yang sama dengan manajernya. Dan ini tentu saja akan berhubungan dengan budaya, pembentukan budaya dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, kunci pengendalian yang kedua itu mengenai penghargaan atau rewards ya. Jadi sistem penghargaan, rewards, dan insentif merupakan perwujudan. Jadi perwujudan dari niat kuat untuk bisa mempengaruhi budaya organisasi, berfokus pada pekerjaan dengan prioritas tinggi dan memotivasi individu dan kinerja individu ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi gunanya penghargaan atau rewards tentu saja supaya bisa memotivasi individu, supaya dia bisa bekerja lebih baik lagi, menghasilkan output yang lebih baik lagi. Jika tidak ada sistem penghargaan atau rewards, tentu saja tidak ada yang memotivasi
para karyawan. Jadi mereka seolah-olah bekerja tidak semangat, tidak termotivasi, karena tidak ada sistem rewards yang jelas. Karakteristik penghargaan dan insentif yang efektif adalah sebagai berikut. Jadi harus jelas tujuannya, mudah dimengerti dan dipahami, dan bisa diterima oleh seluruh karyawan yang ada dalam organisasi. Kemudian penghargaan ini berhubungan langsung dengan kinerja dan perilaku yang diinginkan. Jadi sudah ada standar yang ditetapkan mengenai kinerja yang seperti apa yang bisa mendapatkan penghargaan. Kemudian pengukuran kinerjanya jelas dan dapat dilihat. Lalu ada umpan baliknya cepat, jelas, dan tidak meragukan. Jadi pemberian rewardnya juga tidak berlama-lama. Jadi setelah karyawan menunjukkan kinerja yang baik, yang layak untuk diberi penghargaan, maka perusahaan juga harus memberikan reward yang cepat sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Tidak ada penundaan yang akan membuat karyawan menjadi kecewa karena tidak sesuai dengan yang sudah dijanjikan oleh perusahaan. Kemudian sistem kompensasinya harus adil dan pantas sesuai dengan tingkatan-tingkatan karyawan tersebut. Sistem pemberian penghargaan tentunya berbeda antara manajer dan karyawan, kemudian antara bagian satu dan bagian yang lain. Harus adil dan sesuai. Kemudian strukturnya fleksibel, bisa beradaptasi dengan perubahan. Jadi karena perusahaan juga harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya, baik lingkungan internal maupun eksternal, maka struktur pemberian penghargaan juga harus fleksibel, jadi beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kemudian kunci yang ketiga yaitu batas dan hambatan organisasi. Jadi gunanya batas dan hambatan organisasi ini adalah termasuk berfokus pada usaha individu dan prioritas organisasi, memberikan tujuan jangka pendek dan rencana kegiatan yang akan diusahakan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meminimalkan perilaku yang tidak diperbolehkan dan tidak etis. Jadi kita harus fokus pada batas-batas yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Ada 4 hal ini. Kemudian tujuan jangka pendek harus spesifik dan bisa diukur dan mempunyai batasan waktu yang spesifik juga untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian dapat dicapai dan cukup menantang untuk bisa memotivasi manajer menyelesaikannya. Jadi tujuan jangka pendek ini harus realistis, dalam artian memang karena namanya jangka pendek, jadi ya harus bisa dicapai dalam jangka pendek, harus memungkinkan untuk bisa dicapai dalam jangka pendek. Bukan memberi target yang sulit, yang seharusnya itu adalah target jangka panjang. Nah, perkembangan dari batasan ke penghargaan dan budaya. Jadi organisasi ini perlu menyediakan suatu sistem penghargaan dan insentif, kemudian digabung dengan budaya yang sudah baik dan kuat di dalam perusahaan sehingga hambatan dapat diatasi. Nah, bagaimana mengatasinya itu dapat dicapai dengan mempekerjakan orang yang tepat, yang mempunyai nilai dominan atau sangat dominan yang diinginkan
perusahaan dan konsisten dengan nilai-nilai yang ada dalam perusahaan tersebut. Mungkin saja perusahaan sudah mempekerjakan orang yang capable atau sudah banyak pengalaman dari perusahaan lain, tetapi apabila dia tidak bisa mengikuti budaya dalam perusahaan, maka itu bisa dinamakan perusahaan tidak mempekerjakan orang yang tepat. Kemudian perusahaan harus bisa memberikan pelatihan dan indoktrinasi. Indoktrinasi ini dalam artian harus patuh atau tunduk pada nilai-nilai yang ada dalam perusahaan. Kemudian harus dipikirkan mengenai pentingnya panutan dalam pihak manajemen. Jadi pimpinan manajemen puncak harus bisa menjadi role model atau panutan untuk para bawahnya. Kemudian yang keempat, jadi sistem penghargaan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.